Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu, pada sehat semuanya? Belum makan apa udah makan ini? Saya belum makan. Bapak-bapak di luar apa kabar Pak? Baik semuanya, baik? Alhamdulillah. Subhanal munaffisi an kulli madyun, Subhanal mufarriji an kulli mahzun, Subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, Subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Rumah atau sahibul bait yang punya ini acara Al Mukarramah Ibu Hajah Nani. Mana orangnya? Ini. Beserta suami tersayang Bapak Haji Simin, dan juga saudara tercinta Bapak Haji Lamin, dan juga saudara tercinta juga Bapak Haji Sahri. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat oleh Allah, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki, dan laki-lakinya diberikan banyak bini. Orang lanang mah amin ya. Tadi wadon juga amin. Tuh, ini yang penting bisa ngaturnya katanya Pak. Wabil khusus Bapak RW Ending. Ending ya, Bapak RW Ending, Sahibul Wasilah, yang menjadi wasilah saya ada di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak, beserta Bapak RT Madi, Ustadz juga katanya. Jadi saya manggilnya Bapak Ustadz RT Madi. Mudah-mudahan Bapak RW Ending dan Bapak Ustadz RT Madi beserta Bapak Ustadz Asep semuanya diberikan selalu oleh Allah sehat walafiat, berkah, selamat, panjang umur, banyak rezeki, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut pula yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ustazah Kusum, Ibu Ustazah Muhaini Ayah Maji, dan Ibu Ustazah Jamilah. Semua para ustazah-ustazah pada sehat, berkah, selamat, panjang umur, berkah ilmunya, disayang, dicintai sama jamaah-jamaahnya, beserta para ibu-ibu hajah dan seluruh para jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam plus peringatan Walimatul Aqiqah. Jadi ini ibu-ibu kalau punya anak mati masih kecil itu diakekain. Kalau perempuan satu, laki kambingnya dua. Kalau punya milik Rajab, bagaimana Pak Ustadz seumur-umur belangsak? Itu nggak usah ya. Ini bagi yang punya milik Rajab, rezeki. Sebab anak yang terlahir ke alam dunia itu tergadai. Tebus 2 ekor kambing buat laki-laki, 1 ekor kambing buat perempuan, dan nanti itu anak bakal mensyafati kedua orang tuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah peringatan Maulid dan Walimatul Aqiqah yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dilahirkan sebagai manusia. Bersyukur enggak? Sebab kita lahir pengen jadi manusia juga kagak minta ya, terserah Allah. Makanya untung kagak jadi monyet kita ini, jadi manusia. Jadi manusia.
dan kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling disayang, umat yang paling dicintai, umat yang paling dikasihi. Walaupun banyak berbuat salah kepada Allah, walaupun banyak menentang ajaran-ajaran Allah, bahkan menentang ajaran Rasulullah, tetap saja kita ditunggu taubatnya, ditunggu sadarnya, ditunggu insafnya oleh Allah Subhanahu. Kenapa emang begitu? Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad memuliakan kita sebagai umatnya. Amin. Jadi sangat wajar sekali kalau kita patungan gini muludan. Ini modal dewek ini mah, Bu. Banyak pada bantu teman-teman semuanya. Iya, tapi modal paling gede Ibu Nani nih. Iya. Tuh, ini baru contoh begini nih. Jadi kalau ibu ulang tahun anak modal 5 juta kuat? Kuat nggak? Kuat nggak? 5 juta ulang tahun anak kuat. Muludan 5 juta patungan. Boleh-boleh aja sih. Tapi yang paling bagus secara pribadi kita sanggup mengeluarkan biaya ataupun dana demi mengharapkan syafaat kecintaan dari Nabi Muhammad. Laulaka 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 ma khalaqtul aflak. Kata Allah dalam hadis kursi, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kalau bukan karena dirimu wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku tidak akan ciptakan manusia dan segala makhluk yang ada di muka bumi. Jadi sangat wajar dan sangat-sangat wajar, seharusnya semestinya tahun depan muludan jangan patungan, masing-masing rumah manggil bikin muludan yang ceramah gua semua. Panen ya, panen ya, panen itu mah. Alhamdulillah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena anak yang kita ulang tahunin hari kelahirannya itu bisa ada yang menjadi penolong, bisa ada yang menjadi penyolong. Ada anak yang kerjaannya nyolong, ada anak yang kerjaannya nolong. Ada nggak di sini anak yang begitu itu? AJB orang tua dicolongin. Orang tua meninggal bukan sibuk baca Yasin, nanyain AJB, po AJB Baba ditaruh di mana po? Ada sini ada? Ya, nggak ada di sini mah orang pada ngaji semua. Tapi jangan sampai ada, amin, amin. Sebab anak kalau udah nggak peduli sama orang tua itu jadinya kuntilanak. Apa kerjaannya? Nakut-nakutin orang tua mulu. Tanah main di sana jual mah, buat apa nenek-nenek tanah lebar-lebar, jual aja. Begitu mulu kerjaannya. Kalau orang tua sakit nih anak bukan ngarep-ngarep kapan mau gue warasnya, tapi nggak ngarep-ngarep mau gue kagak mau mati. Brengsek nih anak nih. Nauzubillah summa nauzu. Makanya ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, dengan kita memperingati kelahiran Nabi, mencintai Nabi, itu bisa jadi akan melahirkan cinta kepada kita sebagai orang tua dan juga akan menitiskan cinta kepada anak-anak, sehingga anak-anak kita semuanya sesuai dengan harapan kita, anak yang baik, anak yang soleh ataupun solehah. Amin. Jadi tahun depan nih syaratnya muludan jangan patungan lagi, masing-masing rumah bikin muludan. Amin. Iya, tapinya ada yang biang-biangin. Saya bener Bu, saya kalau muludan walaupun banyak yang bantuin, saya modal paling gede. Saya modalin, saya modal 10 juta begitu. Silakan yang lain pada nyumbang gitu. Itu baru namanya umat Nabi Muhammad sallallahu. Kecil nggak 5 sampai 10 juta buat muludan? Dibandingin hajatan nih anak kalau ada jodohnya, yang duitnya banyak kan manggil pamilis lain, SK lain. Betul kagak? Masih kagak puas film 3 hari 3 malam. La ilaha illallah. Padahal itu mubazir, betul kagak? Nih yang paling bagus kalau punya anak yang ada jodohnya. Kalau kan milik rezeki kita banyak nih.
Kalau memanggil hiburan, panggil hiburan sekedarnya. Bikin malamnya malam pengajian, kumpulin yatim sama janda, bagi duit tuh. Buat doain anak kita supaya ke depan rumah tangganya sakinah mawaddah, daripada hiburan 3 hari 3 malam sayang duit. Udah begitu bisa aja pada sakit semua. Ya orang kecapean. Iseng-iseng Bu Hajat capek apa kagak itu? Masya Allah. Lebih capek lagi kalau duit boleh minjam. Waduh. Lebih capek lagi itu, duit belum minjam, perkiraan hajat untung kagak tahu hujan dari harian mangkat sampai harian pesta. Nauzubillah min. Akhirnya duit yang ada buat bayar hiburan doang, tukang masak ditunda, tukang tenda udah bolak-balik. Mana tuan rumahnya? Meriang. Karena duitnya kagak ada, akhirnya geser tanah, jual kebon. Kalau kebunnya ada, kalau kagak terpaksa bini gua jual. Nauzubillah min. Jadi ibu-ibu, para jamaah sekalian, bapak semuanya yang saya hormati, ikuti segala sesuatu sesuaikan dengan akal dan kemampuan. Nafsu harus mengikuti kemampuan kita. Kalau nafsu sudah mengikuti kemampuan kita, hidup kita bakal selamat dunia akhir. Tapi kalau nafsu yang kita ikuti, akal dikalahkan, makanya itu dibilang sama orang, tekor tapi nyohor pengennya, tapi maunya tekor apa nyohor? Maunya tekor nyohor apa tekor jangan nyohor? Tekor jangan sohor tapi jangan tekor, sohor tapi kagak tekor gitu ya. Seperti malam ini nih, kesohor di langit, amin ya, kesohor di langit karena mendapatkan apresiasi. Kalau kata RW ending mah, mendapatkan apresiasi dari malaikat. Malaikat apa? Malaikatus sayakhin. Ya Rasulullah, di Pondok Jagung ada seorang perempuan yang muludan, dia modal dewek-dewek tapi dibantuin juga sih. Demi cintanya kepadamu, kata Nabi, siapa namanya? Ibu Nani. Akhirnya itu Ibu Nani disampaikan sama malaikat sayakhin. Lalu malaikat mendoakan kepada Ibu Nani. Apa doanya malaikat? Allahumma gfir li Ibu Nani wa zawjiha, Allahumma arham li Ibu Nani wa zawjiha, Allahumma astur li Ibu Nani wa zawjiha, Allahumma ajbur li Ibu Nani wa zawjiha. Apa itu artinya? Ya Allah, ampuni dosanya Ibu Nani beserta suaminya. Ya Allah, sayangi Ibu Nani beserta suaminya. Ya Allah, tutupi aib dan segala kesalahannya Ibu Nani beserta suaminya. Ya Allah, tunaikan hajat Ibu Nani beserta hajat suaminya, baik urusan dunia urusan akhirat. Begitu doa malaikat. Alhamdulillahi rabbil. Jadi ibu-ibu hadirat jamaah sekalian, jadi kalau kita menginginkan anak yang soleh, kita menginginkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang paling diutamakan adalah mencintai Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nih kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah, wahai orang Pondok Jagung, kalau kalian ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, pengen enggak? Dicintai Allah pengen enggak Bapak? Dicintai sama biduan aja mau. Nah orang laki kalau nyawer tuh dipanggil-panggil Bang RT, itu langsung tuh dompet dicabut semua tuh. RW ending, mana RW ending kata biduan, buru-buru tuh ya. Dipanggil biduan seneng banget gak? Dipanggil biduan seneng gak dia pada mana? Tapi dipanggil bininya ngomel, apa sih lu manggil-manggil gua mulu? Ya Pak ya. Ya kalau dipanggil bini kesel.
Manggil bidon mah girang banget. Tapi mudah-mudahan di sini mah kagak begitu. Amin. Kalau dipanggil bini Bang RW, ada apa sayang? Bang RT, ada apa manis? Manggil-manggil mulu. Oh ini, lagi hamil Bu? Hamil keberapa? Ketiga. Ibu siapa namanya? Ibu Masna. Udah berapa bulan? 8. Udah jangan kemana-mana. Jangan ngaya baik. Dikit lagi tuh. Ya antara 8 sampai naik 9 lahir. Mudah-mudahan lahirnya sehat selamat. Lahirnya normal. Jangan sampai disesar. Amin. Sehat selamat berkah emaknya bayinya. Lahir sempurna. Kalau laki-laki keren kayak Bang RW. Kalau perempuan botok kayak emaknya. Amin. Ya Robbal, banyak rezekinya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah. Kalau Allah, kita semuanya pengen dapat kecintaan Allah, ada syaratnya. Ada syarat. Jadi kul in kuntum tuhibbunallah, kalian ingin mendapatkan kecintaan Allah, kata Nabi, kalian ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kemuliaan dari Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku ini? Nabi Muhammad. Apanya yang diikutin? Bu. Kagak mau nyaut, deket-deket juga nih. Bu. Apanya yang diikutin dari Nabi Muhammad? Akhlaknya, omongannya. Nabi kagak pernah ngomong, maaf nih ya, ngomong anjing, ngomong babi, ngomong monyet sama bininya, sama anaknya, sama orang, gak pernah. Itu omongan jahili. Ibu jangan begitu ya. Kalau kesel-kesel jangan pernah ngomong dasar anak setan lo. Jangan. Takutnya anaknya ngelihat emak malampir gitu. Kalau ayah setan emak malampir. Jangan. Anak raja kata gitu. Anak kiai gitu. Tapi udah jauh baik. Kalau lagi sewot apa yang disebut? Duh, makanya buru-buru inget rem, mulut kita rem ya. Kan kata orang dulu, baik dari mulut, jahat dari mulut. Makanya kata agama, salamatul insan fi hibzil. Selamatnya orang tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Kalau omongannya ceplak celpuk, apa tahu gak? Kalau di sini apa namanya? Ceplos baik, umpamanya ya. Itu hati-hati. Takut ada orang kesinggung, betul apa benar? Makanya salamatul insan fi hibzil lisan. Selamatnya manusia tergantung dia bagaimana menjaga lidahnya. Insya kita ikuti bagaimana tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi Muhammad ketika memanggil istri kesayangannya dengan panggilan kasih sayang, ya Humairah, wahai Aisyah yang pipinya kemerah-merahan. Kalau bapak-bapak yang ada di luar, kebetulan bininya rada-rada gembrot, panggil dengan panggilan. Panggil tuh bini dengan panggilan yang membahagiakan. Wahai istriku yang bahenol gitu. Wahai istriku yang bahen. Jangan wahai gembrot. Nanti dia jengkel. Hah? Ini mau sedang ini mah. Ya. Sedang. Gembrot yang penting langsing yang penting sehat. Udah sehat semua. Ini mah kelempengan. Di rumah saya juga bini saya gembrot sama. Saya manggilnya langsing. Kagak nyaut. Kata dia ngeledek gitu. Iya, habis kalau saya panggil, gembrot, seblep, jengkel. Saya panggil langsing, Jakarta penghina. Ya udah dah, saya panggil mama, dehem. Biasa juga kata dia kagak manggil mama. Ya udah, sedin gua kopi ki. Bu. Jadi panggilan yang baik-baik, kata-kata yang lemah lembut, itu perintah daripada Nabi Muhammad
Sebab Nabi Muhammad bicaranya lemah lembut, bicaranya baik, kata-katanya menyejukkan hati. Alhamdulillah. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Apa? Tentang kehidupanku. Aku dalam dunia hidup dalam keadaan susah. Hai para orang susah, jangan pada berkeluh kesah. Tuh, di sini ada orang susah nggak? Ada orang susah nggak? Berarti kaya semua. Sebab kalau susah, susahnya Nabi Muhammad, Bu, bersama istrinya Siti Aisyah. Itu rumahnya melompong, tahu melompong nggak? Kan kalau sesusah-susahnya orang Pondok Jagung, itu rumahnya walaupun susah, motor ada, kipas angin ada, AC nggak ada AC mah, kulkas ada kulkas, TV ada 4 TV rusak. Terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Di rumah tempat tidur pakai spring bed, betul kagak? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah yang ditempati oleh beliau itu rumah kosong melompong, hanya ada satu balik untuk tempat tidur Nabi Muhammad, dan itu pun Siti Aisyah. Dan juga Rasulullah berkata hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan kekurangan, masih sempat berkata baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini ibu-ibu, kalaupun kita enggak sekaya tetangga kita itu emasnya gede-gede, ada emas Broto, ada emas Parjo. Ibu cuma punya emas 10 gram, alhamdulillah. Ya kan kalau emas Broto, emas Suparjo itu 60 gram, 60 kilo. Ada yang 70 kilo. Makanya nih ibu-ibu yang punya suami orang Jawa bersyukur, berarti jadi orang kaya. Emasnya gede. Emasnya gede, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya siapa orang paling kaya di Pondok Jagung, nih bininya Bang Broto. Iya. Bab emasnya beratnya 70 kilo, bahkan 80 kilo. Bu, siapa itu orang miskin sebenarnya? Kan kita bilang orang miskin itu hidupnya yang kebelangsak. Pagi makan, sore kagak. Sore makan, malam kagak. Orang tidur, masa makan mulu. Siapa orang miskin sesungguhnya? Kata kita yang rumahnya udah murubu, Pak Ustad. Siapa orang miskin sesungguhnya? Yang lakinya kagak pulang-pulang udah 3 lebaran. Berarti bininya Thayyib tuh ya? Bukan. Orang miskin itu sesungguhnya orang yang ketika ada panggilan azan kupingnya budak, kagak mau sembahyang, kupingnya budak, curak. Hayya 'alas salat. Itu panggilan apa? Panggilan azan, panggilan apa? Salat. Dengar dia. Colek, mana Pak? Lo johor. Gue tahu johor. Semayang nggak dia? Semayang kagak? Kagak. Asar begitu, maghrib begitu, isya begitu, subuh apalagi. Itu miskin tuh orang tuh. Ada cincin ada. Apanya miskin? Hatinya yang Kenapa miskin? Karena imannya sakit, imannya rapuh, imannya letoy, imannya loi. Itu orang miskin tuh. Kalau bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini kaya semuanya nih. Amin. Imannya kaya, hartanya kaya, semuanya kaya. Jangan sampai jadi buaya. Makanya saya doain jangan sampai jadi buaya kan. Kaya iman, kaya hati, kaya harta, kaya akhlak, kaya apa lagi? Kaya tutur bahasa, ngomongnya ngenakin, kagak ngenekin. Alhamdulillahirabbil. Siapa lagi orang miskin sesungguhnya? Orang miskin sesungguhnya punya harta tapi pelit, kegitok pada legok. Pelit, kecengklok juga legok.
Sampai-sampai itu orang pelit oleh Allah Subhanahu wa taala disibukkan sendiri dengan hartanya. Harta yang ada bukan bikin dia bahagia, tapi bikin dia sengsara dunia akhir. Itu orang miskin sesungguhnya. Kalau ini mah semuanya kaya, amin ya Rabbal. Di samping kaya orang senang, ini mah semuanya ya Bu ya. Bagaimana kagak mau senang? Di mana tempat kita duduk ngaji, kita kagak minta, kagak apa, itu makanan datang, betul kagak? Ini ngomong-ngomong makan udah belum? Udah? Enak ya, saya belum ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi pengen selamat, pengen dapat kecintaan dari Allah, ikutin apa yang diajarin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi hidup dengan kesederhanaan, banyak bersyukur. Nanti Allah bakal kasih kita kesenangan. Walaupun kita sebagai orang tuanya nggak dapat kesenangan dunia, nanti kalau kita udah pulang ke rahmatullah, anak-anak kita pada jadi orang kaya. Amin ya Rabbal. Kemudian apalagi yang menjadi syarat supaya kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, ibu bapak sekalian? Tetap ikutin Nabi. Apanya? Ajaran agamanya. Fattabi'uni, ikuti aku, ajaran agamanya. Kita jadi orang Islam beruntung apa kagak nih? Beruntung apa kagak? Maaf, 1000 kali maaf. Orang Islam dibandingkan dengan non Islam, umpamanya orang Islam brengsek, jelek, rebek, belek, pendek, buketek, hidup, masih ada harapan masuk surga. Dibanding orang di luar Islam baik, dermawan dan segala macam, itu kagak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu. Sebaliknya, perempuan non Islam baik dia sama lakinya, dibandingin perempuan Islam ngelawan sama lakinya, tetap dimasukin ke surga walaupun ngelawan sama laki juga. Cuman dipermak dulu, dibabak dulu, dikupiak dulu, diteriska dulu, baru dimasukin ke surga. Tapi jangan sampai. Ini mah perempuan solehah, sama laki nurut, amin. Neng, duit gua ambil di ATM, berangkat nggak? Karena ngambil do. Tapi ibu kalau disuruh ngutang sama laki jangan mau. Kan ada laki yang kerjain bini disuruh ngutang, udah dia ngutang kagak dikasih, dia nyuruh bini ngutang. Itu onggol warung tuh nama bininya muluk. Itu jangan mau Bu, itu laki tidak bertanggung jawab. Kalau untuk urusan ngutang pergi bedewek, jangan permalukan istri sama orang lain, betul kagak? Ya Pak ya, ya Pak. Nih perempuan bini kita jangan dibikin susah dia, bikin senang dia nih semua nih. Kalau dia udah senang banget baru kawin lagi. Kalau dia masih kekurangan keblangsak, masih suka ngomong begini, bang makan chicken enak kali ya. Itu kalau bini masih begitu aja berarti kita masih sus. Bang ini baru cincin dong atuh bang, ini cincin 3 gram bang. Kalau kayak orang-orang memerapak di kiri kanan, pantas kali ya. Bini siapa itu? Bini RW lah. Mantap kagak tuh? Kalau udah cincin merapak boleh deh tuh, macam-macam lagu-lagu boleh deh tuh. Istilahnya begitu ya. Subhanallah. Ya, sebab ini perempuan ini pendekar sejati, amin. Saya kemarin anak saya lahir, itu akhirnya disesar. Kagak mau ngedan. Takut ngedan. Kata saya udah ngedan aku bisa bang, aku bisa ngedan. Aduh lu mah. Akhirnya dibongkar perutnya, tuh bocah dicomot. Iya dicomot, masya Allah. Itu tetap aja mau lahir dari apa normal atau dicomot sama aja ya. Kasihan tuh perempuan, jalan aja kudu dipapa ya, kudu dipegangin, kudu pelan-pelan. Aduh makasya Allah. Makanya saya kalau ngeliat ibu-ibu kayak begini, hati saya bahagia. Sebab kata Nabi ketika ditanya sama malaikat Jibril, ketika Nabi nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril,
apakah umatku paling banyak di sorga? Iya betul ya Rasulullah. Dari sekian banyak umat, di antara para nabi yang paling banyak umatmu. Laki sama perempuan banyakkan mana di sorga? Banyakkan perempuan. Terus adakah umatku yang masuk neraka? Jibril, banyak. Siapa? Kebanyakan dari perempuan juga. Tuh begitu tuh. Jadi sorga banyakkan perempuan, di neraka juga banyakkan perempuan. Tapi bukan perempuan sini, amin. Perempuan sini mah pasti ditanya sama malaikat, dari mana? Pondok Jagung. Udah liwat sono. Suruh liwat. Suruh ya ke sorga, kagak mau. Disuruh liwat ke di sorga. Anu siapa lagi no? Romana jalannya pelan bener. Dari mana? Pondok Jagung juga. Buruan kemari. Liwat kemana? Ke Pokoknya di Pondok Jagung, maunya ke sorga. Siapa pimpinannya? RW ending nanti di sono. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya nih ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan tidak ada yang mampir di neraka. Amin. Sebab ibu, di tangan ibu semua tanggung jawab anak dan keluarga. Betul nggak? Betul nggak? Makanya kalau ibu-ibu rajin ngaji, ibu-ibu rajin ibadah, wajar sebagai tanda terima kasih kepada Nabi Muhammad. Makanya pengajian perempuan sama pengajian laki awetan pengajian perempuan. Dia mah kagak macam-macam dia mah. Muludan kata gurunya, besok muludan ya. Seorang bawa besek satu sama duit gocap. Kagak ada yang protes. Bawa semua gak tuh? Bawa semua gak tuh? Tuh perempuan mah. Besok muludan di sono lagi, caranya sama begitu. Kagak ada yang protes, kagak bilang ngomong kagak punya duit. Kagak bilang kagak sempat, tapi orang laki coba banyak protesnya. Akhirnya muludan kagak jadi. Tapi bukan orang laki sini, orang laki sono di Amerika. Di sini mah, waduh RW-nya nantangin. Lu manggil kiai siapa? Apa yang kiai dari jauh? Apa kiai jauh-jauh dekat jauh? Apa yang kiai ditelepon aja nyampe ke sapu angin? Saya adalah kiai yang mempermudah urusan masyarakat. Jadi kagak pakai DP, nggak usah DP, nggak usah DP, ya, nggak usah dibayar cash. Itu nyeksa, ceramahnya belum udah dibayar. Dan saya kagak target, seredonya ibu ngundang saya, ada 2 juta, kasih 2 juta, 8 seredonya. Insya Allah, nah, emang begitu. Jadi saya ulangi sekali lagi nih, ibu-ibu, bapak-bapak ingin dapat kecintaan dari Allah, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ucapannya nih ibu sama suami ya, suami kerja atau di PHK tetap suami sehat, suami lagi sakit juga suami. Jangan ketika sehat suami, ketika lagi sakit ditungguin, kamu mati nih aki-aki. Jangan ya bu. Kenapa ibu ngomong begitu? Sebab waktu seger bugarnya jahat banget sama ibu. Kan hati suka kesel. Tetap aja kalau dia suami ibu jangan dikata gitu. Nggak usah diharap-harap mati, lama-lama juga bakal mati. Ngapa diharap-harap mati? Sampai juga begini, ibu bapak kesel sama orang, aku mau mati tuh orangnya, ya kagak bakal mati lah. Orang kalau kata kita kagak mau mati, ya kagak mati. Kalau kesel sama orang jangan diharap-harap mati, umurnya makin panjang. Udah cuekin aja, jom mati ke hidup memang saudara gua. Orang kita begitu ya, kesel sama orang disuruh mati. Kalau belum waktunya maka kagak bakal mati, betul kagak? Cuekin aja, jom mati ke jom hidup udah amat. Ya, emang saudara gua, betul kagak? Emang apanya gua begitu? Umpamanya, ini mah umpamanya. Ya, Bu, jadi keadaan Rasulullah, kecintaan Rasulullah kepada kita semua kagak bisa ditawar-tawar lagi, kagak bisa dibanding-bandingin lagi. Bukan sesuatu yang tanpa pasti, semuanya nyata apa adanya. Kecintaan dari Nabi dari dunia sampai ke akhirat. Dan kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Nabi,
ikuti semua daripada ajaran Nabi, akhlak Nabi, kehidupan Nabi, ibadahnya Nabi, dan keadaan rumah tangganya Nabi. Insya nih ibu-ibu semua yang ada di sini nih, kalau benar-benar ikutin Nabi pasti akan mencontoh akhlak istri-istrinya Nabi. Istrinya Nabi semuanya kebelangsak. Yang kaya Khadijah pun ketika mau meninggal yang dipakai baju tambal. Coba bayangin tuh, ada nggak di sini orang pondok jagung pas mau mati bajunya tambalan semua? Ada nggak? Tambahan Pak Ustadz, ini udah bener-bener ditambah. Ya, ada nggak bajunya tambalan semua, maksudnya bolong terus ditambal gitu? Ada nggak? Ada. Berarti kaya apa miskin kalau gitu? Siti Khadijah orang kaya, wanita karir, miliarder Arab waktu itu. Habis seluruh harta kekayaannya untuk dakwah Nabi Muhammad, sehingga pas ketika meninggal pakaian yang dipakai baju tambalan semua. Kenapa demikian? Siti Khadijah enggak memperdulikan harta dan kekayaan. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Dia berkata, Khadijah, hartaku yang habis untuk dakwahnya Nabi Muhammad, suamiku tersayang, biar itu semua menjadi saksi nanti di yaumil akhirat. Yang penting aku mendapatkan syafaat, mendapatkan kecintaan dari orang yang dicintai Allah subhanahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu tuh kalau untuk urusan agama jangan suka pakai dipikir-pikir, betul kagak? Punya duit kita ngamal aja. Ada tukang minta-minta, punya duit kasih aja. Ya Bu, jangan beramal bersedekah nungguin kaya. Kapan kayanya? Belum kaya pengen kaya, sakit. Ibu, belum kaya, terus mau sedekah ngarap-ngarap kaya, nggak lama sakit. Enggak, sakitnya lama. Iya, akhirnya sedekah kagak, duit yang ada buat berobat. Waras kagak, mati juga kagak. Coba itu bayangin. Ruko udah habis dijualin, kali mati kagak mati juga. Kenapa? Karena pada saat dia ingin bersedekah dia berharap kaya. Ternyata Allah kagak suka itu. Allah kagak suka. Makanya nih Ibu Nani nih, mudah-mudahan nih habis acara ini entar rezekinya datang merutuk, amin. Dari lor, wetan, kidul, pulon pada datang kemari, rezeki pada datang ke rumah kita, amin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan rezekinya, jalan yang tidak disangka-sang. Tahu-tahu jam 12 malam ada yang ngetok pintu. Waduh. Ada yang ngetok pintu. Jangan langsung dibuka, tanya, "Lu siapa?" Saya siapa? Ajan Binaung. Saya Bu, orang yang janji sama ibu yang mau nganterin duit. Saya baru sempat sekarang, takut saya lupa lagi, makanya malam-malam saya datang. Bener apa kagak? Bener, buka ordeng. Jadi kalau tamu malam-malam buka ordeng dulu, jangan main buka-buka baik, takutnya maling. Siapa gua? Siapa ini? Gua siapa? Gua siapa lu? Gua siapa dulu? Kalau dia masih gua jangan dibukain pintu. Ya lihat, oh iya, kita bukain pintu. Kalau kita ada laki bangunin. Hati-hati nih Bu nih. Ini kota udah nih. Walaupun kita ngomongnya masih ngomong cebok ora ada batokah umpamanya, tetap kita orang iya. Hati-hati. Ini sama orang jangan gampang percaya. Betul nggak? Dia mau lakon ustad kek, mau lakon kiai kek, mau lakon apa kek, kalau kita kagak kenal jangan langsung percaya. Curiga boleh, tapi nuduh mah jangan. Namanya hati-hati. Takutnya begini, ngaku ustad, ngaku kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya datang dari jauh.
Terus apa keperluan bapak datang kemari? Saya minta dibantu sama ibu, sodakoh. Begitu. Ibu jangan langsung percaya. Tapi kalau saya kasih sedekah goceng, mau kagak goceng? Kata gitu, baik dulu, pahitin dulu, pahitin. Enggak, saya mintanya 100 ribu atau 300 ribu. Ini orang udah bukan sedekah lagi nih mah. Ini ngerampok ini mah. Kalau orang minta sedekah mah dikasih berapa juga mau. Jangan kata goceng, Pak, saya mah dikasih air juga udah alhamdulillah. Tuh, baru orang bener. Saya kasih air, tapi kagak segelas, saya ember tuh minum, Pak. Artinya ibu-ibu, kalau sama orang yang kita kagak kenal, hati-hati, banyak kejadian. Tukang apa kek, melelakon tukang gas kek, tukang listrik kek, pura-pura ngecek. Awas kalau ibu lagi dewek di rumah, jangan main ayo masuk bang, takutnya ibu dihipnotis. Cincin kalung dicopot-copotin, elunya diperkosa. Ayo hati-hati tuh. Ini kota, berbagai macam cara orang di kota untuk cari duit, mau cara kasar mau cara halus, ya nggak? Makanya kudu hati-hati supaya ibu selamat dan dijaga, dipelihara Allah. Nih saya kasih jampenya, bu, mau nggak selamat? Pagi selamat sampai sore selamat sampai malam. Ibu suka baca Yasin nggak? Bacanya seminggu sekali. Kalau pengen selamat, terhindar dari yang tadi saya omongin tuh begitu. Ibu habis bayang subuh, habis amal-amalan baca Yasin sampai habis. Jangan Yasin doang, sampai habis. Sampai pas subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Dibaca di waktu pagi, Allah lindungi sampai datang waktu pagi itu maksudnya subuh. Ibu baca lagi di waktu maghrib, Allah akan lindungi sampai datang waktu pagi alias waktu subuh. Jadi habis maghrib kita jagain rumah kita, harta kita, kontrakan kita dengan surat Yasin. Kemudian waktu subuh juga sama, kita baca Yasin, kita mohon kepada Allah perlindungan untuk diri kita, suami dan anak-anak. Nah ini nih, supaya ibu suaminya kagak digawet jablay, supaya ibu suaminya kagak digait orang, bacain Yasin. Apalagi kalau dia lagi belonjor, lagi tidur, itu lempengan ubun-ubunnya bacain Yasin. Tiup. Insya Allah perempuan mau cakap bagaimana nggak bakal kegoda suaminya ibu. Amin ya Rabbal. Walaupun dipanggil-panggil ayang, kagak bakal nengok. Kenapa? Karena lakinya budak. Nah, pokoknya yang jelas kalau didoain, insya Allah lakinya kagak genit. Amin. Lakinya kagak genit. Yasin bisa semua nggak Yasin? Bisa nggak? Ini gampang nih, amalin ibu ya. Amalin ya. Amalin. Jadi habis sembahyang subuh baca Yasin, habis sembahyang maghrib baca. Kalau Yasin mah udah duluan malas semua kan? Baca Yasin, nggak yang susah ya. Ya maksudnya bisa kan? Itu mudah lalap ya. Kalau surat Al-Kahfi belum tapi bisa. Udah itu baik Yasin. Habis sembahyang maghrib Yasin, habis sembahyang subuh Yasin. Ada apa di Yasin? Di Yasin ada banyak macam keistimewaan. Di antaranya orang yang suka membaca Yasin hatinya tentrem. Amin. Kalau hati udah tentrem, selamat daripada marah-marah, betul nggak? Selamat daripada kecewa, jengkel hilang, datang orang kalau sabar dikata apa baik kagak jengkel. Pok, ngapa? Laki lu bonceng-boncengin orang mulu. Oh dia sautin bahaya kata ojek. Gue baru mau ngomong ojek udah duluin dia. Aduh. Artinya kagak gampang marah, betul kagak? Bahkan dia nyautnya begini, Pok, lakinya lagi demen orang, itu berarti laki gua normal. Kalau demen orang, gua yang gua kesel kalau laki gua demen setan. Ya, amin. Udah begitu aja. Pok, no lakinya siapa baik nanyain Pok. Lah wajar orang lagi tukang kredit. Lakinya tukang kredit, sering ngutangin jadi banyak nanyain ya.
Jadi hal-hal apa saja yang terjadi, omongan-omongan yang taksiran nyelekit di hati kita, dengan baca Yasin Allah kasih sabar. Bu, kalau Allah kagak sabar kita udah habis dimati-matiin nih. Betul nggak? Sekarang pertanyaannya, yang ngaji setiap minggu sama yang kagak ngaji banyakan mana dah? Ayo, banyakan yang kagak ngaji. Yang sembahyang 5 waktu sama yang kagak banyakan mana? Banyakan yang kagak. Malah kadang-kadang yang kagak sembahyang pada kaya, banyak rezeki. Nah, apa itu Jakarta? Lo warisannya banyak babanya. Babanya banyak warisan. Lah si anu mah itu takwa disebutnya soleh, miskin. Orang babanya kagak punya warisan. Betul apa benar? Soal kaya miskin mah itu udah dari sononya ya. Kaya udah dari sono. Tapi ibu mah tadi kan saya bilang kagak ada yang miskin ini mah. Kaya semua. Kalau orang miskin boro-boro buk mari. Baju aja kagak punya. Betul apa benar? Ini baju ganti-ganti mulu nih. Ini hari Minggu warna apa namanya nih? Ini warna apa ini ya? Pink ya, pink. Ntar malam rebo lagi hitam, semua hitam. Ntar hari Kamis lain lagi biru. Waduh. Bukan orang kaya itu. Jadi ini mah semuanya kaya, alhamdulillah. Sesungguhnya ada orang yang kaya harta tapi miskin hati. Mau nggak tuh begitu? Kaya harta miskin hati, selama-lamanya makan megegesek mulu. Tapi duitnya banyak. Selama-lamanya makan megegesek mulu. Duit banyak-banyak ngamal goceng. Udah ada baik. Itu namanya kaya harta tapi miskin hati. Kalau ini mah kaya harta, kaya jiwa, kaya pahala. Amin. Wah, udah ini mah kalau mati kagak ditanya lagi dah. Udah langsung dapat sertifikat sebagai ahlul jannah, ahli sur. Di kuburan anteng adem ayem nyaman, kagak diseksa. Datang pengawal-pengawal, perjaka-perjaka tampan dan keren. Siapa kamu? Amal muludan. Siapa kamu? Amal tahajud. Siapa kamu? Amal sedekah. Siapa kamu? Amal ngurusin laki, ngerawatin anak. Kamu suruh ngapain sih? Nemenin empok. Kata empok, alhamdulillah. Emang laki gua jelek, lu ganteng-ganteng banget ya dek. Kata dia, alhamdulillah, baiknya gua mati. Kata mulu. Tuh, senang kagak? Senang kagak? Aduh, pokoknya orang beriman mah kagak ada ruginya. Hidup dia mulia, mati mulia, mati syahid. Kenapa begitu? Berkat berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaliknya nih orang laki yang sayang sama istri, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, nggak pernah sentak sengir sama bini. Amin. Lagunya nggak kayak si Bilar, tahu si Bilar? Yang galak banget sama bini. Suami-suami yang sayang sama istri, suami-suami yang sayang sama anak, kalau marah nggak pernah ngomong kata-kata kasar. Duit dari mana-mana dikasih bininya semua. Itu nanti kalau mati juga sama, dirubung wadon di kuburan. Oh. Iya Pak, dirubung wadon. Iya, syaratnya duit dari mana-mana kasih bini semua. Emang begitu ya Pak? Saya duit apa baik saya kasih bini semua. Duit listrik, bayar angsuran mobil, biaya sekolah dulu atur gue gak tahu. Pusing. Tapi perempuan mah segitu pusingnya bisa diatur. Amin. Lebaran gecek. Lebaran gecek, duit dari mana lu? Itu dari abang, sisa saya ada lebihin, saya celengin. Dapat 15 juta, alhamdulillah. Waduh, gila gak tuh laki tuh? Itu namanya bini pendaringan. Lain mah bini karung bolong. Berapa dikasih laki habis. Dibagi lain nyolong lain. Ada gak di sini orangnya itu? Dibagi lain nyolong. Itu namanya perempuan. Kalau dibagi lain nyolong lain, uninya uni kucing. Dibagi lain, lihat kucing. Kucing kita udah sayang banget. Kita naruh ikan, ya kan, di atas rak.
rak dibongkar sama kucing. Kita mau kesewot, kita mau keketok, takut mati. Lepala bandeng gede banget dimakan. Mana kita makan kagak ada apa-apanya. Ilokan makan bekas kucing, betul kagak? Ya Bu. Tuh begitu tuh kucing tuh. Main minta lain, dikasih, dibagi lain, nyolong juga. Iya, pinter. Bu, jadi begitulah keadaan yang diberikan oleh Rasulullah. Situasi kondisi orang-orang yang ingin mendapatkan kecintaan dari Nabi, ikutin semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi agama nggak pilih kasih. Istri yang taat kepada suami, yang sayang kepada anak, sorga balasannya. Sebaliknya suami yang sayang kepada istri dan sayang kepada anak, diajarkan agama padanya, juga sorga balasannya. Adil nggak Allah tuh? Adil nggak? Adil. Makanya beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Bagaimana kita nggak beruntung? Umat-umat zaman dulu ketika berdosa langsung disiksa. Umat zaman sekarang, umat Nabi Muhammad ketika berdosa nggak disiksa. Ditunggu apanya? Ditunggu sadarnya, ditunggu insafnya. Alhamdulillah. Makanya hasil daripada ini muludan, hasil daripada walimatul akikoh ini hari, ibu-ibu saya kasih 2 amalan. Yasin mata di sonder ya dibaca ya. Habis maghrib sama habis amalan keseharian. Istighfar sama selawat jangan pernah ditinggal, Bu. Istighfar 100, selawat 100. Gampang gak itu? Susah apa gampang? Tapi jangan lu anggap gampang-gampang aja itu. Gampang-gampang kerjain kagak. Ya. Jadi ibu kudu punya wiridan. Sebab Nabi punya wiridan, sahabat yang 4 punya wiridan, para wali punya wiridan, para ulama punya wiridan. Kita kudu punya wirid. Apa itu wiridan? Zikir yang dibaca sesudah sholat 5. Orang kalau punya wiridan sakti, Bu. Sakti. Tahu nggak? Dia kalau kemana-mana kagak bakal nginjek tanah. Naik Grab ya, naik motor ya, naik mobil ya. Sakti kagak tuh? Dalam keadaan tidur tahu-tahu udah nyampe di Jawa Timur. Sakti nggak tuh? Naik bus ya. Alhamdulillah. Artinya dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu. Kata dia, enak kali ini makan apel merah. Tahu-tahu assalamualaikum. Pok, apel merah nih Pok. Alhamdulillah. Tapi bayarnya besok aja ya. Set diutangin, kali mah dibawain. Kata dia, doa gua dikabul. Agak taunya orang ngutangin. Ya udah di sini gua bayar besok. Itu juga alhamdulillahirabbil alamin. Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad, ikuti perilaku istri dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana itu? Kaya tapi rajin sedekah, miskin tidak putus, tetap rajin ibadah. Itu maksudnya, paham Ibu? Terus apa hasilnya? Yuhibbukumullah. Kalau kamu mencintai Nabi, mengikuti segalanya dari Nabi dan keluarganya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Amin. Kalau Allah sudah mencintai kamu, berarti seluruh makhluk akan cinta kepada kita. Kalaupun ada yang membenci, itu ujian hidup bagimu. Alhamdulillah. Bu, ibu jangan ngimpi orang sepondok jagung senang sama ibu semua. Ya Bu, hidup itu kita ada yang demen, ada yang benci biasa. Jadi kalau ibu ada yang benciin, ada yang ngebully. Tahu dibully? Tahu nggak dibully? Diinjak. Pokoknya dikata-katain, dinyinyirin mulu. Ibu jangan khawatir. Masih banyak orang yang sayang sama kita. Yang benci, yang kagak demen sama kita, jangan diingetin, lupain aja. Tahu-tahu dengar innalillahi wa inna ilaihi. Siapa tuh? Musuh lu. Yang gedeg banget sama lu. Mati dia. Emang matinya baru sekarang? Apa? Udah ya Bu. Ya. Sebab kalau yang benci kita ingetin, kita ngikut sakit, betul nggak? Lah dia mah hidup, kita mati. Betul apa betul? Kalau ada orang 10 yang benci berdua, tinggal berapa sisanya? Yang 8 senang sama kita,
cinta sama kita, ngajak makan mulu, ngajak makan. Tapi kita yang bayarin suwe itu mah. Tuh yang 8 kita pikirin tuh, kita doain. Ngapa yang 2 kita pikirin, betul kagak? Udah, jangan ibu ngimpi. Jangan ibu ngimpi orang demen sama kita semua. Orang sayang sama kita semua. Jangan ngimpi. Nabi Muhammad orang yang paling sempurna, yang musuhin banyak. Allah dan Allah Tuhan kita nih. Apakah semuanya orang di dunia Islam semua? Ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, bahkan ada yang kagak punya agama sama sekali, alias ateis. Allah kasih rezeki gak mereka? Allah kasih rezeki, Allah kasih kaya, Allah kasih ilmu, Allah kasih segala rupa yang mereka mau. Kenapa? Sebab Allah adalah Tuhan yang maha sabar. Kalau Tuhan aja sabar, Nabi aja sabar, masa kita mau marah-marah mulu, betul kagak? Orang yang marah-marah mulu mukanya peot. Ya, nih mas apa namanya nih? Mamur nih, rumahnya orangnya sabar rumahnya nih. Sebab mukanya itu beteli. Orang kalau sabar mukanya beteli. Tahu teli? Ya, iya isinya. Kalau orang suka marah-marah mukanya demak, peot, kagak ada aura kecantikan di wajahnya, betul kagak? Makanya mulai dari sini ibu ntar pulang nyengir aja nyengir. Tandanya orang bahagia. Amin. Kecintaan dari Allah didapat lantaran kita ngikutin Nabi Muhammad. Terus apa lagi? Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dosa semua diampunin. Amin. Apalagi? Wallahu ghafurur rahim. Allah akan menyayangi kita. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan ampunannya, kasih sayangnya dikasih kepada kita semua. Amin ya rabbal. Apa nanti hasilnya? Hasilnya hidup di dunia mulia, mati husnul. Pengen gak begitu? Hidup di dunia mulia, mati husnul. Itu yang kita harap-harap, itu yang kita pengen-pengen. Amin ya rabbal. Nah ibu-ibu hadirin jamaah sekalian, udah jam 12 kurang 45 menit ya. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ceramah saya kali-kali biar nyangkut ya. Yang baik ambil ya, yang baik yang jelek tinggal. Apa itu? Sendal. Sendal jangan sampai ketukar ya. Iya. Kali doanya Pak Ustadz RT Madih. Iya diajak kali. Sekalian. Ya Pak Ustadz RT Madih. Mana Pak Ustadz? Saya suruh baca doa ya. Minta redonya ya. Nang amplop saya kasih. Ayo Bu. Pertama kita doain Bapak Haji Simin, Ibu Haja Nani beserta keluarganya supaya sehat walafiat, berkah, selamat, panjang umur. Anaknya yang diakikain yang bernama Abdurrahman bin Mursin, cucu berarti cucu ya, anak bin Mursin, mudah-mudahan jadi anak yang bisa mensyafaati kedua orang tuanya nanti di akhirat dan bisa mengangkat orang tuanya ke dalam surga. Kemudian yang ketiga kita doakan ibunya, Ibu RW Ending yang lagi hamil, mudah-mudahan lahir dalam keadaan sehat, selamat, lancar, agak pakai disesar, leha, pelahirnya normal, amin. Emaknya selamat, oroknya selamat. Terus juga kita doain nih para ustazah semua nih, mau ustazah, Ibu Ustazah Kusum, Ibu Ustazah Muhaini, Ibu Ustazah Jamila, semuanya biar pada sehat, panjang umur, terus setia, sabar ngajarin ibu-ibu, dan juga memperoleh keberkahan atas ilmunya dari ilmu yang diajarkan oleh beliau-beliau semua. Dan semua nih pada yang bantu ini acara, semuanya banyak rezeki, sehat, panjang umur sampai hari kiamat. Ya, amin. Mau sampai hari kiamat, jadi kagak mati-mati gitu. Panjang umur, sehat walafiat, berkah, banyak rezeki, husnul khatimah, akhir daripada kehidupan kita semua. Dan mudah-mudahan kecintaan kita, kebaikan kita senantiasa dibenamkan oleh Allah dalam dada kita, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biniyatil qabul wa ila hadratin nabi al-fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku tahu doa yang kamu mau jangan panjang-panjang. Ya enggak? Kalau doanya panjang-panjang terkesel. Ya, kalau udah amin begini, udah amin begini, udah naik lagi, udah ke bawah lagi, masih robana be robana. Udah, doanya saya singkat aja. Ya, biar ibu-ibu buru-buru makan noh, ya. Ayo kita baca doa sapu jagat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.